Jawab yang kompak. Karomah atau bukan? Karomah atau bukan? Saya mau tanya, kira-kira warga Madura yakin tidak kalau 6 laskar yang kemarin mati, mereka mati syahid, yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Saya sering mendengar langsung, dan ini utang saya kepada Ra Aziz. Mana Ra Aziz? Beliau meminta untuk menceritakan beberapa mimpi-mimpi karomah daripada para 6 syuhada. Saya setiap ketika 5 syuhada yang dimakamkan di MS, setiap keluarga datang, saya selalu nanya, absyir, kasih kabar gembira. Ada bisyarah apa yang kalian dapat? Apa yang kalian terima dari anak-anak kalian yang sudah menjadi para pahlawan yang kita yakini mereka mati syahid? Andi Oktiawan, sang ibu bercerita, setiap jam 2 malam semenjak wafatnya saya punya putra, sejak malam pertama saya ditinggal putra saya sampai detik ini, tiap malam saya dibangunkan sholat tahajud. Mama bangun sholat tahajud. Tiap malam saudara, suaranya jelas. Suara anak saya tidak pernah absen. Tiap malam dibangunkan untuk sholat tahajud, saudara. Mereka hidup, mereka gak mati. Mereka hidup, walakin la nash'urun. Walakin la tash'urun. Tapi kalian gak sadar, kalian gak ngerasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani al-adwamani al-mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. وأخص بالذكر الإمام للمحافظ الجبهة الأخوة الإسلامية في مندورة الحبيب علي زين العابدين الجفري. Begitu juga kepada sahibul bait Pak Ali beserta seluruh jajaran dewan gurunya. Kita doakan semoga para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan segala perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan. Saya hadir tidak sendiri.
saya ditemani oleh Habib Zain Ibni Al-Habib Bahar bin Smith yang tadi telah menyampaikan tausiahnya yang begitu luar biasa. Begitu juga bersama saya Habib Basim Al-Habashi, begitu juga bersama Akhina Abdul Rahman Segaf. Kita doakan semoga guru-guru kita, para habaib, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Kita doakan semoga guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan perjuangannya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Dan salam teristimewa kepada para laskar, para relawan, para jawara, para sakira, dan seluruh panitia dan seluruh santriawan santriwati yang telah bersusah payah mensukseskan acara maulid di siang hari ini. Yang maulid ini diancam diganggu-ganggu, betul? 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 Kira-kira umat Islam kalau diganggu maju atau mundur? Maju atau mundur? Kira-kira takut atau berani? Takut atau berani? Orang Madura ditantang, orang Madura nggak ada takutnya, betul? Betul? Makanya maulid tetap berjalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sakira laskar tetap istiqamah. Amin. Mudah-mudahan front persaudaraan Islam Madura senantiasa diberkahi oleh Allah, dimenangkan perjuangannya, dikuatkan semangatnya, ditingkatkan semangat juangnya. Amin ya rabbal. Begitu juga salam penghormatan kepada yang teristimewa, para hadirin wal hadirat, kaum mukminin kaum mukminat yang hadir dalam peringatan maulid di siang hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita di siang hari ini menyebabkan sudah turunnya rahmat dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memudahkan segala urusan kita. Yang punya penyakit-penyakitnya diangkat, yang punya kesulitan-kesulitannya dimudahkan, yang punya usaha-usahanya diberkahi, yang belum berkeluarga mendapatkan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, yang sudah mendapatkan keturunan dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Ibadah telah sama kita dengar, telah sama kita simak bagaimana para sahabat, bagaimana para pendahulu kita mengingatkan kita, mengajarkan kita pentingnya kita untuk cinta kepada Nabi. Betul? Bagaimana tadi kita dengar dari Habib Zain, beliau menjelaskan dengan gamblang, menjelaskan lugas bahwasanya yang namanya cinta perlu pengorbanan. Betul? Dan sebaik-baik contoh pengorbanan adalah para sahabat, para pendahulu kita. Makanya gak heran Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita bagaimana Allah menitik beratkan bahwasanya mempelajari sejarah pendahulu, mempelajari sejarah anbiya memiliki nilai yang agung, memiliki pengaruh yang besar, yang patut bagi kita untuk senantiasa memberikan perhatiannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayamillah inna fi dzalika likulli sabarin syakur inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sadaqallahul azim. Tegas Allah sampaikan, saudara, bagaimana Allah ceritakan kenapa Allah mengutus Nabi Musa. Allah katakan walaqad arsalna Musa bi ayatina, sungguh betul-betul telah kami utus Nabi Musa bi ayatina, dengan tanda-tanda kami, dengan mukjizat dari kami. Untuk apa Nabi Musa diutus? An akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya, dari kezaliman
menuju keadilan. Artinya apa? Tugas Nabi Musa itu ngajak umat untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah. Saudara, tugasnya para nabi mengajarkan, mengajak untuk melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Saudara, para ulama mereka warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Ulama itu menjadi suksesor para anbiya. Mereka melanjutkan tugas nabi, mereka melanjutkan tugas para anbiya. Artinya apa? Mereka mewarisi bukan sekedar ilmunya, bukan sekedar daripada apa-apa yang ada dalam agamanya, tetapi mereka juga mewarisi tugas, melanjutkan tugas para anbiya untuk bagaimana mereka mampu untuk mengajak umatnya untuk keluar daripada kezaliman. Yang menarik saudara, bagaimana caranya? Dengan cara apa? Untuk para nabi, wabil khusus dalam ayat ini Nabi Musa mengajak umatnya untuk keluar dari kezaliman. Apa yang disampaikan oleh Allah? Wa dzakirhum bi ayamillah. Ingatkan kaummu, ingatkan umatmu untuk ingat-ingat terhadap hari-hari Allah. Al-Imam Al-Baghawi mengingatkan, apa korelasi ayamillah, apa korelasi hari-hari Allah dengan kemampuan mengeluarkan dari kezaliman menuju keadilan, dari kegelapan menuju cahaya Allah. Kata Imam Al-Baghawi mengatakan karena fiha waqa'i, karena di dalam hari-hari itu banyak peristiwa. Dalam peristiwa itu terdapat nikmah wa mihnah, terdapat nikmat dan ujian. Para pendahulu kita, mereka dapat nikmat. Bagaimana cara mereka mensyukuri nikmat? Mereka menjaga nikmat tersebut. Mereka betul-betul memegang teguh agar nikmat itu tidak hilang dari mereka, saudara. Sehingga tatkala kita belajar sejarah, ketika melihat sejarah, kita tahu bagaimana pendahulu kita menjaga nikmat yang sudah Allah beri, agar nikmat itu tidak dicabut oleh Allah, agar nikmat itu tidak diambil oleh Allah. Sehingga dengan belajar sejarah kita tahu bagaimana cara menjaga nikmat, saudara. Dan bukan cerita yang enak-enak saja. Dalam sejarah juga terdapat mihnah, terdapat ujian, terdapat cobaan, terdapat berbagai macam ujian yang berat. Dengan baca sejarah juga kita belajar bagaimana sih para pendahulu kita ketika dapat ujian, ketika dapat cobaan, ketika dapat berbagai musibah, bagaimana sikap mereka, bagaimana tingkah mereka, bagaimana sikap mereka untuk menyikapi dari berbagai ujian, saudara. Kalau apa yang ada dalam sejarah Nabi Musa, dari segi nikmatnya, bagaimana cara mensyukurinya, dalam segi ujiannya, bagaimana cara menyikapinya, maka tidak adalah nikmat, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak heran habaib kita, kiai kita, ajangan kita, biar kata udah lewat Rabiul Awal, tapi umat masih diajak buat baca maulid. Betul? Betul? Kenapa? Soal maulid bukan hanya urusan Rabiul Awal saja, saudara, tapi maulid di dalamnya ada sejarah Nabi Muhammad, di dalamnya ada nikmat Nabi Muhammad, di dalamnya terdapat sejarah bagaimana Nabi Muhammad menyikapi ujian-ujian yang diterimanya. Betul? Maka saya mau tanya, peringatan maulid bagus atau tidak? Belajar sejarah bagus atau tidak? Kira-kira belajar sejarah itu perintah Allah atau perintah manusia? Allah atau manusia? Allah atau manusia? Siap belajar sejarah? Siap telah sejarah? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Tapi di negeri kita aneh, orang mau maulid dilarang-larang, ya. Padahal maulid isinya bagus atau buruk? Bagus apa buruk? Harusnya aparat duduk biar tahu sejarah Nabi, betul? Harusnya aparat dengerin sejarah Nabi biar cinta sama Nabi, betul? Harusnya dia dengar bagaimana sahabat
Muhammad, bagaimana cinta mereka, sehingga apa yang mereka punya mereka berikan kepada Nabi Muhammad. Betul? Saya mau tanya, kalau aparat Indonesia semua cinta Nabi, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kira-kira masyarakat Madura dukung atau tidak? Kalau aparat cinta Nabi, kira-kira masyarakat Madura dukung atau tidak? Cinta dengan aparat atau tidak? Cinta atau tidak? Umat Islam simple, saudara. Jangan ditakut-takutin. Ente takut-takutin orang Madura, bukan takut celurit yang keluar. Betul? Betul? Jangan takut-takutin rakyat. Rakyat sudah susah. Rakyat sudah dalam keadaan sulit. Jangan takut-takuti rakyat. Jangan tekan-tekan rakyat. Kita sedang susah, sedang dalam keadaan pandemi, usaha susah, berbagai macam hidup susah. Jangan pancing-pancing amarah umat. Betul? Betul? Simple, saudara. Bagaimana Al-Habib Abu Bakar Adi mengingatkan, saudara, pesan yang begitu luar biasa. Beliau mengatakan, man lam yuhibbun nabiyya, siapa orang yang gak ada cinta sama Nabi, ahabba a'da'ah, maka dia bakal cinta sama musuh Nabi, saudara. Dalam hati kita tinggal pilihan dua. Kalau kau cinta Nabi, maka kau akan berhadapan dengan musuh Nabi. Tapi kalau di hati kita gak ada cinta Nabi, maka jangan salahkan kalau kita bisa mengeluarkan tingkah laku seperti tingkah lakunya musuh-musuh Nabi. Na'udzubillah min. Hati-hati, saudara. Coba periksa, cari aparat kalau dalam hatinya ada cinta Nabi Muhammad, mustahil dia akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Nabi. Betul? Betul? Makanya tanamin, saudara, dalam hati kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, tanamkan cinta dengan Nabi Muhammad. Maka dengan cinta dengan Nabi Muhammad, kita akan berada dalam barisannya, kita ada dalam naungannya, kita tidak akan menjadi musuhnya Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kalau jadi musuhnya Nabi Muhammad, di surga apa di neraka? Jawab yang kompak, di surga apa di neraka? Surga apa neraka? Saya mau tanya, masyarakat Madura mau masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga atau masuk neraka? Maka kunci masuk surga, siap cinta Nabi, siap sayang dengan Nabi, siap pelajari sejarah Nabi. Takbir. Makanya di mana ada peringatan Maulid mesti dijaga, betul? Karena Maulid melahirkan cinta sama Nabi, betul? Kalau ada yang ganggu Maulid, kira-kira biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap jaga peringatan Maulid, siap jaga peringatan Maulid. Takbir. Kita jaga peringatan Maulid bukan soal acaranya, saudara, bukan. Tapi kita lagi jaga syiarnya Nabi Muhammad, betul? Kita lagi menjaga syiar agama. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar agama, maka sejujurnya itu adalah bentuk ketakwaan hati. Ketika kita hadir Maulid, tujuannya mengagungkan agama Allah, maka itu tanda ketakwaan. Tapi barang siapa yang datang ke peringatan Maulid, mau bubarin Maulid, gara-gara Maulid berisi sejarah Nabi, berisi meningkatkan cinta kepada Nabi, hati-hati, jangan-jangan dalam hatinya ada kemunafikan, saudara. Dalam hatinya ada kehasudan, yang itu bisa menyebabkan dia menyesal dari dunia hingga akhirat, betul? Berarti sekali lagi saya mau tanya, peringatan Maulid bagus atau tidak? Peringatan Maulid baik atau tidak? Siap hadir Maulid? Siap jaga Maulid? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi tanamkan, saudara, tanamkan rasa cinta. Karena rasa cinta ini, dan rasa cinta yang bagaimana? Al-mahabbah tuwallidu ta'ah. Mahabbah yang melahirin ketaatan. Kalau ngaku ditanya cinta sama Nabi, kau punya cinta. Siap bela Nabi? Siap. Bilang ditegur, lu kabur.
Kira-kira tuh cinta apa cinta-cintaan? Cinta apa cinta-cintaan? Kalau cinta itu perlu ada bukti, betul? Kalau cinta-cintaan mah ngomong doang, burung beo juga bisa ngomong. Betul? 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 Tunjukkan saudara, maka menarik. Syekh Hamdun dalam kitab Risalatul Qusyairiyah mengutip satu maqalah azimah. Beliau mengatakan, man nadhara ila siyaris salaf arafa taqsirahu wa takhallafuhu min darwir rijal. Barang siapa yang menelaah sejarah para pendahulu, maka dia akan mengetahui, dia akan memahami taqsirahu wa takhallafuhu min darwir rijal. Dia tahu kalau dia sudah kurang, kalau dia sudah melanggar daripada mereka-mereka yang disebut sebagai para tokoh-tokoh. Ketika kita belajar sejarah salaf, kita baca sejarah Nabi, kita baca sejarah sahabat, kita baca sejarah tabi'in, kita baca salafun saleh, kita bisa tahu kalau kita ini lemah, kalau kita ini udah tahu daripada ajaran salaf, kalau kita sudah banyak melanggar daripada aturan-aturan yang sudah dijalankan oleh para pendahulu kita, saudara. Menariknya Syekh Zakaria Al-Ansari memberikan catatan. Apa yang beliau sampaikan, saudara? Yang menarik ketika mengtaklik daripada ucapan Syekh Hamdun ini, Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan, inna sahabata, sesungguhnya para sahabat itu gad badalu amwalahum wa anfusahum fi difa'i nabihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya para sahabat mereka telah mengorbankan harta-harta mereka, mereka mengorbankan nyawa-nyawa mereka di dalam membela Rasulullah. Para sahabat sudah mengorbankan diri mereka, harta mereka sebagai bukti kalau mereka betul-betul cinta, saudara. Kalau kita bicara tentang sahabat, nggak usah bicara sahabat yang laki-laki, saudara. Kita bicara sahabat wanita. Bagaimana dalam beberapa peperangan ketika perang Uhud, banyak di antara para sahabat yang gugur. Bahkan diberitakan Nabi Muhammad SAW juga telah gugur, saudara. Wanita-wanita, para sahabiah, mereka menanti-nanti kabar tentang keberadaan Rasulullah SAW. Mereka menanyakan bagaimana keadaan Nabi, apakah Nabi hidup atau Nabi betul-betul sudah wafat. Datang para sahabat, mereka mengabarkan suamimu selamat. Para sahabiah tidak peduli, saudara. Mereka bertanya bagaimana keadaan Nabi, dikabarkan anak laki-lakimu selamat. Para sahabiah tidak peduli, mereka tetap cari kabar tentang Nabi Muhammad. Itu bayangkan, saudara, seorang sahabiah wanita yang terkenal dengan kelembutannya, yang terkenal dengan kebutuhannya terhadap laki-laki, sebagaimana itu sebagai fitrah dari Allah. Tapi tatkala rasa cinta telah meresap dalam dadanya, ketika cinta sudah masuk ke dalam relung hatinya, rasa takut menjadi hilang, saudara. Rasa basyariahnya seakan-akan tiada. Dia tidak lupa, dia lupa bahwa dirinya seorang wanita yang butuh untuk mendapatkan perlindungan dari seorang laki-laki. Tapi tatkala cinta sudah masuk ke dalam benaknya, itu sudah menunjukkan bentuk kekuatannya, saudara. Artinya apa? Makanya nggak heran, saudara, Imam Al-Qastalani mengatakan dalam kitab Mawahibul Ladunia, inna fil qalbi taqatun, dalam hati itu ada satu kekuatan, la yasudduhu illa mahabbatullah wa rasulih. Itu kekuatan gak bisa berfungsi, saudara. Itu kekuatan gak akan muncul kecuali dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dikatakan oleh Imam Al-Qastalani, man lam yahdu biha, siapa yang gak dapat itu kekuatan, hayatuhu humumun wa humumun wa alam. Jangan salahkan kalau hidupnya isinya kesusahan, isinya kegalauan, isinya kesusahan.
Maka tanamkan dalam hati kita saudara, pantik kekuatan tersebut dengan cinta kepada Allah, dengan cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta itu sudah berbunyi, kalau cinta itu sudah masuk, jangankan tekanan, jangankan intimidasi, kalaupun harus menumpahkan darah, maka mereka akan siap untuk menumpahkan darah. Betul? Siap cinta kepada Allah, siap cinta kepada Rasulullah, siap korbankan harta, siap korbankan nyawa. Takbir. Makanya Allah ingatkan kepada kita saudara, dikutip oleh Syekh Zakaria Al-Ansori setelah mengutip daripada taklid daripada ucapan Syekh Hamdun tersebut, beliau mengatakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma hadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Sadaqallahul azim. Luar biasa saudara, Allah katakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma hadullah alaih. Di antara orang-orang beriman terdapat orang-orang tokoh-tokoh yang telah jujur, yang telah terbukti janji dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sebelum ruh kita masuk ke dalam jasad kita, kita diminta janji oleh Allah, alastu bi rabbikum. Ruh kita menjawab qalu bala. Qalu bala. Kita sudah diambil sumpah oleh Allah sebelum ruh ini melekat dalam jasad kita. Allah sudah mengambil janji dan ruh kita sudah menyambutnya saudara. Makanya kata Allah, di antara orang-orang beriman ada yang betul-betul telah menepati janjinya terhadap Allah. Memang siapa ya Allah? Allah katakan faminhum man qada nahbah. Mereka yang telah menepati janji terhadap Allah, yang telah mengakui betul-betul Allah Tuhannya, adalah yang telah mengorbankan nyawanya. Orang yang gugur di jalan Allah, mati jihad fisabilillah, maka sejujurnya, maka sepantasnya mereka itulah orang-orang yang telah memenuhi janji kepada Allah. Orang kalau sudah yakin, orang kalau sudah kuat iman dan takwanya, dia tahu badan ini titipan, fisik ini titipan, bukan milik kita. Saya mau tanya, tubuh kita milik siapa? Jawab yang gampang, tubuh kita milik siapa? Harta kita milik siapa? Keluarga kita milik siapa? Tahta kita milik siapa? Semua milik Allah. Sudah, kalau Allah sudah ingin mengambilnya, kalau Allah ingin meminta bertijarah kepada kita, melakukan perniagaan yang tidak pernah rugi, maka sepatutnya orang yang berakal dia akan mau berniaga. Sudah, tanya orang-orang yang di pasar, orang yang dagang di pasar itu seminim-minimnya kemungkinan untungnya 50% berbanding 50, saudara. Tapi mereka berani untuk berniaga. Kalau berniaga dengan sesama manusia yang untungnya 50% berbanding 50, mereka berani. Kenapa kalau berniaga dengan Allah yang 100% pasti untung? Kenapa kita mesti mikir? Kenapa kita mesti takut untuk mengorbankan nyawa kita untuk Allah, saudara? Kenapa? Kenapa? Tanyakan dengan diri kita, saudara. Tanyakan. Ada yang salah dengan iman kita, ada yang salah dengan keyakinan kita, ada yang salah dengan keyakinan iman kita. Tanyakan saudara, kalau mereka musuh-musuh Islam, mereka di dalam upaya memadamkan cahaya Allah diancam dengan laknat, diancam dengan azab, diancam dengan kegagalan. Mereka nggak pernah pantang mundur mencari cara berinovasi untuk memadamkan cahaya Allah. Kenapa kita umat Islam? Kenapa kita umat Islam tetap berpikir-pikir, justru ragu terhadap kemenangan Allah? Padahal kita di bawah naungan pertolongan Allah, kita di bawah pahala Allah, kita dijanjikan syahadah, mati syahid di dalam Allah. Sepatutnya semangat kita harus jauh lebih besar daripada semangat musuh-musuh Islam, saudara. Tanyakan dengan diri kita, saudara, apa yang salah? Ada apa dengan kita? Kenapa umat Islam saat ini diam? Ulamanya dipenjara,
ulamanya dizalimi. Kenapa umat Islam diam? Apakah kita sudah tidak percaya mati syahid, saudara? Apakah kita nggak percaya lagi? Entan surullah yang surtum. Jika kalian bela Allah, Allah akan menangkan kalian, Allah akan bela kalian. Apakah Allah tidak lagi menjadi jaminan rujukan kita, saudara? Makanya kami ingin ingatkan saudara, bagaimana 6 pemuda pemberani, 6 laskar kesatria, pahlawan revolusi akhlak, mereka sudah kasih pelajaran berharga buat kita. Dia nggak mikir urusan dunianya. Ada di antara 6 syuhada yang udah sebar undangan mau nikah, saudara. Ada di antara 6 syuhada yang bentar lagi skripsi. Tapi mereka ketika ditawari, diminta kawan-kawannya, dia katakan, yang saya cari hanya mati syahid. Pernikahan saya bukan satu yang saya cari. Skripsi saya tidak saya butuhkan. Dia pilih duduk di sentul jaga imam besar. Dia pilih melindungi imam besar. Dia pilih untuk mati syahid di dalam Allah, dan Allah berikan syahadahnya, saudara. Dia korbankan nyawa mereka untuk jaga zuriat Nabi yang sedang ditarget, yang ingin dibantai, yang ingin dibunuh, yang ingin dihabisi, saudara. Dia jadikan diri dia fidaan, menjadi tameng untuk zuriatnya Rasulullah. Darsun azimun, pelajaran agung, pelajaran luar biasa. Ada yang mengatakan, dari mana Bet? Kok yakin betul kalau mereka mati syahid? Minimal ada 2 perkara, saudara. Ada 2 hal yang ingin kita ingatkan. Kalau ini menjadi tanda-tanda ayat min ayatillah, tanda-tanda kalau mereka mati syahid. Dan perlu diingat, mati syahid ada 3 perkara. Ada yang namanya syahid di dunia wal akhirah, mati syahid di dunia dan di akhirat. Ini orang yang mati syahid dunia dan akhirat, ini yang gak dimandiin, ini yang gak dikafanin, ini yang gak disolatin, langsung dikubur. Orang yang mati syahid dunia akhirat, mereka adalah yang berjuang, berperang melawan musuh Islam, dan niatnya ikhlas karena Allah, bukan minta dipuji sebagai pejuang, bukan mencari harta rampasan perang, saudara. Ini yang namanya mati syahid dunia wal akhirah. Ini yang gak dimandiin, ini yang gak dikafanin. Emang kenapa salah satu ulama menta'lik? Karena sepatasnya, maka pada hakikatnya mereka gak mati, jadi gak perlu dimandiin, gak perlu disolatin, langsung dikubur, agar darah yang tumpah, agar darah yang berlumuran dalam pakaiannya akan menjadi kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat dikatakan, mereka membawa senjata-senjata mereka yang masih berlumuran dengan darah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syahidul dunia wal akhirah. Yang kedua, syahidul akhirah. Ini yang kata Nabi, paling banyak dari umatku mereka menjadi syahidul akhirah. Mereka yang mati karena wabah, mereka yang mati karena mat'un, karena wabah, karena mati batin dalam keadaan sakit perut, mati dalam keadaan hal-hal yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk mati dalam keadaan berhisbah, mati dalam keadaan membela haknya. Mereka mati tapi dikategorikan mati sebagai syahid, tapi syahidnya syahidul akhirah. Mereka tetap dimandikan, mereka tetap dikafani, mereka tetap disolati. Dan ini yang kita yakini, 6 syuhada mereka mati dalam keadaan syahidul akhirah. Adapun syahidul dunia, mereka yang berperang melawan musuh Islam, tetapi niatnya biar disebut sebagai pejuang, niatnya biar dapatkan harta rampasan perang. Mereka tetap tidak dimandikan, tidak dikafani, tetapi di sisi Allah dia akan dikategorikan sebagai orang yang tidak berjuang di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, saya katakan minimal ada 2 perkara yang meyakinkan kita kalau mereka itu mati syahid. Yang pertama, aparat
yang telah melakukan konferensi pers menyatakan bahwa pembunuhan 6 laskar adalah pembunuhan yang terukur, yang merupakan bagian daripada operasi mereka. Kenapa saya katakan konferensi pers ini menjadi tanda kalau mereka mati syahid? Yuk mari kita bayangkan saudara, andai kata pelaku ini tutup mulut, dia tidak bicara, dia tidak konferensi pers, maka sampai detik ini kita nggak tahu di mana keberadaan 6 syuhada, saudara. Tapi dengan tanda karamah mereka, Allah buka lisan mereka, Allah tunjukkan daripada ucapan mereka, dia ngaku, dia yang bunuh, dia yang tembak, dia yang perintah untuk membunuh mereka. Ini adalah tanda karamah 6 syuhada, saudara. Makanya sampai detik ini mereka mau tutup kasus ini nggak bisa, saudara. Sampai yang harusnya duduk di tempat ini, Habib Bahar bin Sumit, yang diduga kuat dari berbagai informasi. Sebab kenapa beliau kemarin ditahan, bukan karena soal dudung, bukan. Karena mereka tahu kalau soal dudung mereka bakal kalah, saudara. Mereka nggak akan menang. Mereka nggak akan menang. Maka dengan surat laporan yang berbeda, mereka melakukan pemeriksaan yang diduga kuat berkaitan tentang KM50. KM50 menjadi momok berat buat mereka, saudara. Kenapa? Karena karamah 6 syuhada, lisan mereka Allah buka. Dia ngaku mereka yang habisi itu adalah tanda karamah 6 syuhada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, ini yang kalah menarik. Ketika 6 syuhada ini dimandikan, 6 jasad syuhada ini dimandikan oleh satu orang. Ini biasa memandikan jasad habaib besar di Jakarta, saudara. Dia katakan, kalau saya mandiin jenazah dengan segala sunnah-sunnahnya, minimal waktu habis 2-3 jam. Maka kalau hitungan matematik, 1 jenazah 2 jam, maka kalau 6 jenazah berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? Kok ada perbedaan pendapat? Coba 10 juta ambil 1 juta berapa? 9 juta lo duit sepakat loh. Coba sekali lagi tanya, 2 jam 1 jenazah. Kalau 6 jenazah berarti berapa jam? Berapa jam? 12 jam. Jenazah sampai ke Petamburan jam 9 malam, saudara. Maka kalau pakai hitung-hitungan akal, kalau 6 jenazah butuh 12 jam, mulai dimandikan jam 9 malam, berarti selesai jam berapa? Kalau bukan duit lama tuh ngitungin lu. Jam 9 mulai 12 jam, dia muter lagi jam 9. Jam 9 malam selesai jam 9 Pak. Beliau mandikan, dia mandikan dengan semua sunnah, nggak ada yang dikurangin, sudah. Karena beliau punya sanad yang bersambung sampai ke tarikh. Bagaimana adat Sadatul Alawiyyin kalau memandikan jenazah, semua sunnah dia laksanakan tanpa dikurangi. Jenazah pertama dimandiin, dikafanin, pindah jenazah kedua dimandiin, dikafanin, sampai jenazah yang ke-6, sampai selesai dikafani, mulai jam 9 selesai jam 12. 3 jam menyelesaikan 6 jenazah yang seharusnya diselesaikan 12 jam. Ini yang kita yakini sebagai tamdidul waqt. Allah panjangkan waktu, padahal butuh waktunya yang diselesaikan hanya sebentar. Saya mau tanya, ini karamah atau bukan? Jawab yang kompak, karamah atau bukan? Karamah atau bukan? Saya mau tanya, kira-kira warga Madura yakin tidak kalau 6 laskar yang kemarin mati, mereka mati syahid, yakin atau tidak?
Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Saya sering mendengar langsung, dan ini utang saya kepada Ra Aziz. Mana Ra Aziz? Beliau meminta untuk menceritakan beberapa mimpi-mimpi karomah daripada para 6 syuhada. Saya setiap ketika 5 syuhada yang dimakamkan di MS, setiap keluarga datang saya selalu nanya, absyir, kasih kabar gembira, ada bisyarah apa yang kalian dapat, apa yang kalian terima dari anak-anak kalian yang sudah menjadi para pahlawan yang kita yakini mereka mati syahid. Andi Oktiawan, sang ibu bercerita, setiap jam 2 malam semenjak wafatnya saya punya putra, sejak malam pertama saya ditinggal putra saya sampai detik ini, tiap malam saya dibangunkan sholat tahajud. Mama bangun sholat tahajud. Tiap malam saudara, suaranya jelas, suara anak saya tidak pernah absen. Tiap malam dibangunkan untuk sholat tahajud, saudara. Mereka hidup, mereka gak mati. Mereka hidup, walakin la nash'urun, walakin la tash'urun. Tapi kalian gak sadar, kalian gak ngerasa. Suji Kadafi, sang kakak sering masih sedih kalau nginget-nginget sang adik. Kakaknya perempuan, hatinya lembut. Kalau teringat Suji Kadafi, dia pasti sedih, dia nangis. Enggak berapa lama datang Suji Kadafi dalam mimpi. Keadaan Suji Kadafi gemuk, mukanya putih, bersih, segar. Dia katakan, kakak jangan nangis. Suji Kadafi sudah senang, Suji Kadafi sudah menang. Apa yang Kadafi mau sudah Kadafi dapat di alam barzakh ini, saudara. Mereka hidup, mereka gak mati. Bahkan menariknya, Suji Kadafi datangin teman-temannya yang jarang sholat. Dia bilang, lu sholat, lu ntar kena azab. Kalau mimpi dikasih baju koko, dikirimin sarung, saudara. Dalam alam barzakhnya syuhada berdakwah. Datang ke MS pakai celana robek-robek, baju tombang kambing anak mahasiswa, nggak tahu caranya ziarah. Gara-gara dia baru diantarin sholat sama Suji Kadafi, saudara. Mereka hidup, mereka nggak mati. Mereka hidup, saudara. Andi Oktiawan yang mau nikah, salah satu orang mimpi 6 syuhada dibuatin pelaminan masing-masing, mereka nikah dengan hurul ain. Mereka hidup, mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Manggodonahba, orang yang korbankan nyawanya, dia telah jujur dengan janji kepada Allah, sehingga Allah berikan daripada anugerah kepada mereka, saudara. Jadi ini pemantik bagi para syakira, para laskar. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut. Ketika kita bela Allah, ketika kita bela Rasulullah, kita akan mati syahid, saudara. Takbir, takbir. Siap bela Allah, siap bela Rasulullah, siap mati syahid. Takbir. Jangan pernah takut, saudara. Bahkan saya punya istri, kalau keluarga syuhada datang, saya punya istri sibuk, saudara. Dia teleponin anak-anak santri, siapin karpet, siapin minuman, siapin makanan. Dia paling sibuk, saudara. Sampai saya bilang, udahlah, kalau sibuk begitu. Nah, betul-betul beliau servis luar biasa. Setelah malam pulangnya daripada keluarga syuhada, malam itu juga saya punya istri mimpi. Syuhada datang, kakak terima kasih, apa yang saya bisa bantu. Mereka hidup, mereka gak mati, saudara. Dan ini menjadi jaminan kalau perjuangan imam besar, perjuangan Habib Bahar, perjuangan mereka-mereka awal hak,
mereka dalam kebenaran, sehingga kita sebagai pengikutnya yang di bawah komandonya jangan pernah takut, jangan pernah mundur, maju untuk bela Allah dan Rasulnya. Siap di bawah komando Imam Besar, siap bela Habib Bahar. Takbir, takbir. Makanya mereka takut, saudara. Habib Bahar dituduh, diduga menyebarkan berita bohong, yang berita bohong itu menimbulkan keonaran. Saudara, 6 syuhada mereka ditembak. Setiap jenazah minimal ada 2 tembakan yang tepat ada dalam dada mereka, saudara. Itu fakta, itu nyata, itu bukan hoax, saudara. Itu fakta, itu bukan hoax. Mereka mati dibunuh, itu fakta, bukan hoax, saudara. Dan dugaan kalau mereka disiksa pun itu ada, dari foto-foto maupun dari kesaksian. Artinya apa? KM50 menyimpan misteri besar. Tapi alhamdulillah ini skenario Allah luar biasa, saudara. Dalam sidang yang saat ini diadakan, sidang dagelan yang diadakan, jaksanya dari aparat, terdakwanya dari aparat, penuntutnya juga aparat, sehingga sidangnya kecil harapan kita untuk membuka fakta, saudara. Tapi subhanallah, Allah jadikan Habib Bahar bin Smith sebagai salah satu jalan Allah untuk membuka tabir apa yang terjadi di KM50. Kalau ini naik ke persidangan, sehingga kita bisa menarik saksi-saksi yang diduga kuat terlibat dalam KM50, maka kita akan bongkar segala yang terlibat dalam KM50. Betul? Siap kawal persidangan, siap kawal KM50, siap besarkan KM50. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Maka kita mulai dari Madura, saudara. Dulu saat kita menyambut imam besar pulang, kita pasang baliho-baliho besar di setiap pertigaan jalan untuk mengingatkan kepulangan imam besar. Betul? Saat ini, saudara, kita serukan buat baliho-baliho, buat baliho-baliho untuk menuntut pengusutan tuntas KM50. Kira-kira siap atau tidak? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Takbir, takbir. Jadikan media-media kita, saudara, status-status WA kita, profil-profil WA kita, Instagram kita, seluruh media sosial kita, angkat KM50. Buktikan bahwa pelaku KM50 harus dijerat, harus dibongkar sampai seakar-akarnya. Betul? Betul? Ini yang namanya radikal. Betul? Orang dibunuh radikal atau tidak? Radikal atau tidak? Radikal atau tidak? Ini radikal, saudara. Ada satu pimpinan ormas besar buat videonya mengkritisi sikap Habib Bahar dalam berdakwah, dianggap gerakan radikal. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Yang radikal itu yang ngebunuh 6 laskar, betul? Yang radikal itu yang bunuh TNI di Papua, betul? Yang radikal itu yang garong duit rakyat, betul? Bukan yang meluruskan orang yang salah, bukan yang mengkritik pemerintah yang zalim, bukan mengkritik daripada kebijakan pemerintah yang salah. Mengkritik itu bagian daripada hak demokrasi. Ini negara demokrasi, bukan negara otoriter, betul? Ini negara Pancasila yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, yang tidak boleh ada ajaran syariat Islam yang dinodai, betul? Habib Bahar kemarin
meluruskan ungkapan seorang jenderal yang namanya Dodong yang telah mengorangkan Allah. Nggak usah jauh-jauh baca kitab yang tinggi-tinggi, saudara. Sifat 20 udah bisa ngejawab, betul? Betul? Wujud kiamat wahdaniyah kudra irada ilmu haya sama basar kalam muridan hayyan basiram mutakallima. Sifat mukhalafatul lil hawadith artinya wajib kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk-makhluknya yang baru. Manusia itu hadis. Kenapa? Karena manusia itu sabaqahul adam, mengalami ketiadaan. Tadinya nggak terus ada. Maka kalau ada orang menyamakan Allah dengan manusia, maka dia telah menistakan Allah. Betul? Betul? Dia telah menistakan. Makanya ini dia nggak angkat. Habib Bahar sedang meluruskan. Itu caranya. Cara tegas itu dicontoh sama Nabi Muhammad. Betul? Betul? Nabi kalau sedang berhisbah, ala sautuh, suara Nabi tinggi, wah marataina, mata Nabi saudara, kamu diri seperti jenderal di tengah-tengah para pasukannya saudara. Itu sunnah Nabi. Ketegasan itu bagian daripada sunnah Nabi. Jangan pisahkan ketegasan dari Rasulullah. Betul? Ada orang bilang begini, Beb, kita kan ini rahmatan lil alamin. Kalau memang pemimpinnya zalim, ya doakan yang baik-baik, Beb. Nabi nggak pernah doa-doa yang buruk. Nabi nggak pernah tuh doa-doa yang jelek. Contoh tuh, Beb, bagaimana ketika di Taif Nabi disambitin, Nabi diintimidasi, Nabi diusir. Apa yang Nabi sampaikan? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayahkan mereka karena mereka kaum yang nggak tahu. Tapi Habib sama kelompoknya doain kehancuran. Jawab apa jangan? Jawab. Jawab apa jangan? Jawab. Jawab apa jangan? Jawab. Udah 3:30. Belum makan siang belum? Nasi kebulinya dingin. Lapar. Mukanya muka pucat. Lanjut. Betul. 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 Takbir. Saudara, kalau mau baca sejarah jangan setengah-setengah. Jangan hanya lihat sejarah Nabi secara parsial. Dan jangan mengeneralisir satu peristiwa untuk keadaan yang lain. Kenapa Nabi mendoakan hidayah kepada masyarakat Taif? Dalam doa Nabi sebutkan fa innahum la ya'lamun. Ini orang-orang Taif nggak tahu Nabi Muhammad. Orang Taif nggak tahu ketika Nabi mau hijrah ke Taif, kafir Quraisy datang melempar berita-berita bohong. Ini yang namanya Muhammad datang bawa kerusakan. Dia akan merusak daripada tatanan keluarga. Kalau datang musuhin, sambitin. Orang Taif gak hidup sama Nabi, saudara. Dia gak tahu kehidupan Nabi. Dia gak tahu Rasulullah SAW. Makanya Nabi doakan dapat hidayah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Beda halnya kalau Nabi dengan kafir Quraisy. Nabi dengan kafir Quraisy, bagaimana Nabi dengan Uqbah ibn Abi Mu'ayth? Ketika Uqbah ibn Abi Mu'ayth ditawan dalam perang Badar, saat itu beberapa tawanan perang Badar ada yang dibebaskan secara cuma-cuma,
Salah satunya mantunya Nabi Abdul As, suami daripada Zainab putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibebaskan sama Nabi saudara tanpa membuat fidak. Ada yang dibebaskan dengan ngajarin tulis baca tulis kepada beberapa sahabat. Itu sebagai tebusan untuk dia bisa bebas. Karena sebagai seorang imam dia dikasih pilihan. Ketika tawanan perang, imam bisa milih bebaskan secara cuma-cuma, atau dibebaskan dengan fidak, dengan bayaran, atau dibebaskan dengan secara, atau yang ketiga dia boleh dibunuh, atau yang keempat bisa dijadikan budak. Itu domainnya imam sudah. Nah ketika Uqbah bin Abi Mu'ayyid ketika dilihat kok Abul As dibebasin, saya nggak dibebasin, dia protes sudah. Dia bilang saya kenapa nggak dibebasin? Itu boleh bebas. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Saudara, Nabi katakan kau pernah menistakan diriku tatkala aku ada di depan Ka'bah. Nabi sedang sujud, diinjak leher Nabi, dicekik leher Nabi sampai mata Nabi mau keluar sudah. Dilemparin kotoran ontak yang sudah berhari-hari, nggak ada yang nyelamatin Nabi karena umat Islam masih lemah. Hanya ada Sayyidatuna Fatimah yang bersihin kotoran di punggung Nabi saudara. Gara-gara sikap Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini, Nabi fatwakan Uqbah bin Abi Mu'ayyid untuk dibunuh. Saya mau tanya, Nabi tegas atau tidak? Nabi Muhammad tegas atau tidak? Tegas atau tidak? Tegas. Bahkan Nabi Uqbah bin Abi Mu'ayyid nanya, terus bagaimana nasib saya punya keturunan? Nabi doakan keturunannya akan mati dalam keadaan kafir. Ini mahal syahid sudah. Nabi doakan keburukan. Kenapa? Kok gak kayak Al-Taif? Karena Uqbah bin Abi Mu'ayyid hidup bareng Nabi. Dia kenal Rasulullah, dia tahu Nabi Muhammad, dia sudah diberitakan tentang dakwah Nabi Muhammad, dia tolak. Makanya Nabi doakan laknat untuk mereka. Apa mau bilang sikap Nabi rahmatan lil alamin? Apa mengatakan itu bukan sejarah Nabi saudara? Bahkan nggak sampai di situ. Dalam perang Uhud, ketika Nabi dijebak oleh Ibnu Khumayyah, oleh sebuah satu lubang, Nabi terjatuh. Ketika Nabi terjatuh, Nabi ditendang wajahnya sampai muka Nabi berdarah, sampai pelindung wajah Nabi masuk ke dalam pipinya Nabi. Sahabat saking beratnya cabut pakai tangannya kuat, saking kuatnya dicabut dengan gigi, sampai gigi sahabat yang mencabut tameng tersebut sampai copot saudara. Apakah Nabi mengatakan Allahumma ihdiqu Abi bin Khumayyah? Enggak. Nabi mengatakan akma'akallah, Allah jatuhkan, binasakan kau ya Ibnu Khumayyah. Sehingga doa Nabi dijabah. Ibnu Khumayyah jatuh dari salah satu puncak gunung di Madinah saudara. Saya mau tanya, Nabi tegas atau tidak? Nabi tegas atau tidak? Jadi kalau mau lihat sejarah jangan parsial, betul? Betul? Makanya sikap imam besar, sikap Habib Bahar sudah benar. Maka sekali lagi saya mau tanya, siap jaga imam besar? Siap kawal Habib Bahar? Siap kawal KM 50? Siap gaungkan KM 50? Takbir! Karena Habib Bahar pesankan ini saudara. Saya kalau bukan karena pesan Habib Bahar, saya nggak bakal duduk di sini saudara. Saya ini menteri dalam negeri, nggak keluar pondok. Saya ini urusannya ngurus pondok, saya nggak keluar saudara. Kalau menteri luar negeri itu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Abbas, cuman menteri luar negerinya juga lagi di penjara. Jadi menteri dalam negeri sekarang rangkap jadi menteri luar negeri. Tapi saya sebenarnya nggak mau saudara. Ini hari aktif kami di pondok pesantren. Tapi ketika kemarin setelah Habib Bahar divonis atau dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka, beliau pesankan dua pesan yang tadi telah disampaikan oleh Habib Zain. Yang pertama, kalau sekarang hari ini satu Habib Bahar ditahan, maka umat Islam harus melahirkan jutaan Habib Bahar lainnya. Harus bangkit, jangan padamkan api perjuangan, tapi lanjutkan perjuangan. Habib Bahar sudah mendedikasikan hidupnya.
Habib Rizik telah keluar dari zona nyamannya. Kalau beliau mau nyaman, beliau nggak pulang dari Mekah, saudara. Tapi mereka mikirin kita. Habib Rizik pulang karena mikirin kita. Padahal beliau udah ditawarin izin tinggal seumur hidup di Mekah, saudara. Dari instansi tinggi pemerintahan Saudi ditawarkan. Tapi beliau jawab, saya punya wadifah, saya punya tugas. Yang dipikirin kita sudah. Pertanyaan, apakah kita pikirin imam besar kita? Apakah kita pikirin beliau, saudara? Beliau dalam penjara masih ngelawan. Kita di luar penjara dendam 1000 bahasa, saudara. Di mana taruh muka kita di hadapan Rasulullah? Apa yang mau kita jawab, saudara? Apakah jawaban kita karena kita sibuk kerja, kita sibuk ngurus keluarga, kita ngurusin, kita punya urusan? Apakah itu yang akan kita jawab di hadapan Rasulullah? Apa yang mau kita jawab, saudara? Beliau korbankan keluarganya, beliau korbankan pribadinya. Yang beliau pikirkan kita semua. Kok kita tega gak mikirin beliau, saudara? Tanyakan, saudara, kenapa? Apa yang salah? Kenapa kita diam 1000 bahasa, saudara? Siapkan jawaban kalian di hadapan Rasulullah. Saya teringat kisah seorang Jahjah Al-Ghifari. Dia patahin satu tongkat punya Sayyidina Utsman, yang tongkat ini pemberian dari Rasulullah SAW. Itu tongkat dipatahin buat ngejek Sayyidina Utsman. Tahu apa yang terjadi, saudara? Jahjah Al-Ghifari di kaki bersentuhan dengan tongkat yang itu nisbah kepada Rasulullah SAW. Jahjah Al-Ghifari terkena penyakit tulang. Dia gatal, rasa gatalnya miris masuk sampai ke tulang, sampai tidak ada obat yang bisa mengobatinya. Sampai kakinya Jahjah Al-Ghifari diamputasi, sampai dia mati karena penyakitnya tidak sembuh. Bayangkan, tongkat benda mati dinisbahkan kepada Rasulullah, dihinakan, direndahkan, Allah murka, saudara. Apalagi meriah Rasulullah, tutupnya Nabi Muhammad yang mengalir dalam tubuhnya darah Rasulullah. Dia seorang ulama, dihinakan, dinistakan. Hati-hati, Allah murka, saudara. Hati-hati, diamnya kita dianggap ridho terhadap kemungkaran. Hati-hati, saudara. Imam Haddad mengatakan, "Lah yahtambillah, Allah yahtambil." Siapa orang yang gak perhatian dengan Allah, Allah gak akan perhatian dengan dia, saudara. Maka untuk membangkitkan semangat juang kita akan dengarkan mars yang biasa dibawakan oleh Habib Bahar bin Smith untuk mengurangi rasa rindu kita yang harusnya duduk di tempat ini beliau, yang harusnya menyampaikan perjuangan ini beliau, tetapi karena beliau tegar, karena beliau berdiri tegak untuk menegakkan yang hak melawan yang batil, saat ini beliau kembali mendapatkan anugerah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bangkitkan semangat kita sambil menyiapkan sedekah untuk